Halo Re, welcome to Cumanesa Podcast. Kali ini aku Rara bakal nemenin kalian bincang-bincang di episode 3 Cumanesa Dengerin Kamu. Nah, topik yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang pacaran LDR. Siapa takut? Aku nggak sendirian dan bakal ditemenin sama pasangan yang udah expert di bidang per LDR-an, yaitu ada Kak Latifah dan Kak Sodo. Halo Kak. Halo, selamat malam, Mbak Rara. Halo, halo. Lucu banget ya bajunya. Emang udah keren banget nih pasangan dua ini. Oke, sebelum masuk ke topik, mau kasih tahu dulu nih latar belakang dan cerita singkat Kak Latifah dan Kak Sodo. Nama lengkap Latifah Widya Ningrum dan Sodo Lanang. Jurusan kedua pasangan, Sentra Tasik Prodi Seni Musik, Angkatan 2019, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Cerita singkat, hubungan LDR sudah terjalin kurang lebih selama 2 tahun, terakhir bertemu pada bulan Desember 2020. Dalam menjalin hubungan, tidak semulus jalan tol, pasti ada kalanya naik dan turun. Walaupun menjalani hubungan jarak jauh, kami jarang berantem, mungkin dikarenakan jarang kepikiran juga. Wah, maksud dari jarang kepikiran juga gimana nih Kak Latifah? Mungkin bisa dijelasin? Lebih ke kita tuh sibuk ya, maksudnya ada kegiatan, jadi nggak kepikiran ke situ, Mbak. Gitu. Belum sih, belum. Oke. Kan Kak Latifah dan Kak Sodo ini berasal dari prodi yang sama nih. Kalau menurut Kak Sodo gimana nih Kak rasanya pacaran sama yang satu prodi? Iya, kalau ditanya rasa sih sebenarnya lebih ke ini ya, beruntung banget gitu. Maksudnya kita bisa karena maksudnya kita dulu kan ketemunya juga masih dalam kondisi yang istilah belum pandemi ya, jadi masih tiap hari itu masih ketemu terus gitu. Dan juga kita ngerjain hal yang sama gitu. Kita sama-sama di musik, kita sama-sama suka musik, jadi juga klopnya pun juga lebih mudah menurut aku gitu. Jadi seneng banget sih ya, maksudnya kita punya hubungan yang selaras dalam aspek yang sama-sama kita sukai gitu. Kita sama-sama suka musik, akhirnya kita nyambung dah dari situ gitu. Wah, keren banget sih Kak. Sekarang kakak-kakak ini lagi sibuk apa nih? Kan sama-sama di bidang musik nih ya. Nggak tahu, Latifah sibuk apa Latifah? Latifah. Saya sedang tidak bersibuk-sibuk ya. Saya sedang bersenang-senang lah. Sodo ini sedang bersibuk-sibuk. Iya, tapi kita ini kok Mbak Rara, apa namanya, kita juga kadang suka sibuk bareng gitu. Maksudnya di musik kita juga sama-sama, kadang-kadang kita ngerjain sesuatu tuh bareng-bareng, entah kita ikut kompetisi atau mungkin bikin karya yang sifatnya yang masih belum kita publish dan sebagainya. Kita juga ngerjain hal-hal itu yang barengan gitu. Benar. Wih, keren banget sih Kak. Kalau dari pendapat kalian sendiri nih tentang LDR, sebenarnya LDR itu apa sih? Aku duluan. Ya, Oh, boleh iya. kita dulu. LDR kan hubungan jarak jauh ya. Hubungan yang rentan akan putus. Wow. Tapi tergantung pribadinya masing-masing sih. Kalau menurut aku jalannya aja, intinya percaya sama pasangan, terus nggak usah overthinking, itu nggak penting. Ya, pada intinya sih kalau aku nambahin ya, LDR itu hubungan yang sangat memerlukan kesabaran istilahnya. Jadi maksudnya entah kayak gimana pun kondisinya, entah kita yang salah maupun pasangan kita yang salah, kalau kita lagi LDR-an, kita mesti punya apa ya, punya inisiatif untuk cepat-cepat berbaikan gitu. Karena kan namanya hubungan jarak jauh tuh kalau seumpama kita nggak komunikasi berapa waktu, itu udah rasanya kayak kita hampir kayak jadi orang asing lagi gitu. Padahal kita masih berhubungan gitu. Jadi intinya LDR itu hubungan yang perlu sabar banget, terus juga sama-sama jadi dewasa gitu sih kalau. Wah, berarti
Sering dong ya Kak, sleep call gitu sampai malam. Dulu sering, dulu Kita nggak dulu pernah loh, sering. kita nggak pernah kayak gitu. Nggak. Dulu sering sebelum pandemi sering, tapi Iya, kalau sering. sekarang ini karena mungkin saya sendiri juga apa namanya mulai pagi sampai sore udah sibukin sama kerjaan, jadi malam kayak kita jarang banget sleep call sekarang gitu. Jarang banget. Tapi tiap malam habis saya kerja gitu pasti saya nyempetin sebisanya saya nyempetin untuk fit call gitu sama Latifa. Oke, siap. Kalau pertemuan awal Kak Latifah sama Kak Sode ini gimana sih? Jadi sampai akhirnya LDR ini. Mungkin Latifa yang bisa ceritain dulu. Enggak. Kita itu awalnya kan si Sodo ini kan keterima SNMPTN Kak. Nah, aku masih daftar, pas dia udah keterima aku masih daftar SBM itu. Terus ceritanya kita itu dalam satu grup. Dalam satu grup tuh dijodoh-jodohin gitu, Mbak. Ya. Dan si Latifa ngiranya aku cutting dong. Iya. Belum udah ketemu sebelum jadi Belum. Belum. Wah. Cuma chat-chatan lewat WhatsApp gitu kan. Aku kira Sodo itu cutting, soalnya mukanya kan tua gitu ya. Maaf ya. Maaf, emang boros. Maklum. Iya, boros gitu. Aku tuh Lucu banget. mas-mes gitu, Mbak. Pokoknya wes PDKT terus pokoknya aku yang duluan deketin gitu ceritanya. Tapi di saat yang sama pun saya pribadi juga tertarik sama si Latifa ini karena saya saya kan apa namanya kerjaan saya di musik ya gitu. Jadi kalau tahu istilahnya calon temen yang nantinya saya ketemu di kampus itu ada yang punya suara yang bagus banget. Menurut saya kesempatan yang bagus gitu kalau seumpama saya deketin si Latifa ini. Malu banget. Oh, keren banget Kak. Gitu. Seneng banget punya pasangan yang sehobi, wah, jadi pengen. Terus abis itu kita LDR Mbak. Iya, Enak banget. Karena COVID ya? Iya, benar banget. Tuh, kayaknya awal Maret kita tuh udah gak ketemu. Terus kita ketemu lagi kapan ya? Pokoknya abis 9 bulan itu kan. Terus Desember aku ke Banyuwangi. Kakaknya si Sodo ini ulang tahun. Apa nikah? Iya. Berarti kamu kan Desember 2020 nih Kak. Sedih-sedih gitu nggak sih awal-awal LDR? Kalau perasaan sedih sih pasti ada ya. Maksudnya udah wajar banget lah kita yang sebelumnya hampir tiap hari ketemu, hampir tiap hari kita bikin sesuatu bareng gitu, terus tiba-tiba kita mesti pulang ke daerah masing-masing gitu, pasti ada perasaan sedih. Cuman karena mungkin sekarang kita udah kebiasa, udah cukup lama ya, maksudnya apa namanya kita hubungan jarak jauh, jadi kayak kita akhirnya saling nerima aja, meskipun tiap hari kita juga apa namanya meramong, apa sih bahasanya meramong? Hambat. Iya, kayak maksudnya gerundel sendiri gitu, kapan kita bisa ketemu, kapan gini. Cuman kalau aku pribadi sih ngira pandemi ini juga nggak terlalu buruk juga gitu. Akhirnya kita bisa sama-sama apa ya, mendinginkan diri sendiri kalau seumpama kita ada sedikit gesekan gitu. Misal kita punya pendapat yang beda gitu. Kalau suatu kita telepon apa sekarang, terus misal ngarah ke tengkar gitu ya. Nah, kalau karena kita LDR, jadi kita kayak sama-sama paham gitu. Oh ya, meskipun kita tengkar, mungkin malam ini kita tengkar, besok kita harus udah baikan gitu. Karena kita hubungan jarak jauh gitu, nggak gampang lah intinya untuk balik lagi ke ini yang bagus gitu. Wah, mantep banget deh pemikirannya. Kalau dari tantangan sendiri nih Kak, yang paling susah dihadapi selama LDR, ada gak tuh? Dan kalau ada banget. Kasih tips biar teman-teman LDR lain tuh jadi tahu gitu. Latifa mungkin? Ya aku nggak bisa nahan kangen sih, maksudnya kayak biasanya kan ketemu terus gitu. Kangennya tuh nggak bisa Mbak, gitu ada setiap saat.
Itu paling Kangen. susah kalau menurut aku. Kalau menurut kamu Iya apa? sih, emang sama aku juga gitu. Dan itu pun juga pengaruh ke mood harian aku. Jadi kalaupun misal aku lagi kerja gitu, terus kita kayak ngerasa anjir udah berapa lama kita nggak ketemu gitu. Itu pasti bikin apa ya? Bikin gak enak di mood kita masing-masing gitu. Mungkin cara kita redeem itu ya, apalagi kalau bukan teleponan gitu. Mungkin itu aja sih. Nah, benar. Kalau kayak di malam minggu nih kan pasti pasangan lain tuh pada jalan, kayak nongkrong, makan bareng, nonton juga. Kalau dari Kak Latifah sama Kak Soda tuh gimana tuh? Kita nggak pernah, Mbak. Maaf ya. Mbaknya kenapa sih? Ini kan LDR ya. Saya nonton. Perasaannya Kak, perasaannya gimana gitu loh? Perasaannya agak sedih ya. Saya tuh jujur belum pernah LDR kan. Maksudnya nggak pernah selama ini. Lama banget. Tapi karena situasinya kan lagi hektik juga. Jadi kita harus legowo dan menerima aja ya, menurut saya. Iya benar. Jadi Mana lagi? ya mungkin salah satu hal yang bisa kita lakuin kalau seumpama teman atau siapapun itu misalnya mereka bikin story gitu pas malam minggu keluar bareng sama apa namanya pacaran dan sebagainya, mungkin kita yang bisa lakuin ya nggak lihat itu gitu, karena mau gimana pun mau kita apa namanya ngeles ya ibaratnya, kita mau acuh soal itu juga susah juga gitu loh, maksudnya kita pun di sisi yang lain juga pengen gitu cuman ya karena keadaan kita nggak bisa sekarang ini gitu, dia ya udah diacuin aja. Terima aja ya, terima. Lebih ke Iya gitu. benar. Kalau sebagai pasangan yang LDR nih, kakak-kakak ini pernah nggak sih saling tukeran password sosial media nih? Misalkan kayak kalau Tifa kepo nih, cowokku ini DM-an sama siapa aja sih? Begitu juga sebaliknya, gimana nih Kak? Kayaknya nggak pernah ya kita Mi. Nggak pernah. Nggak pernah sih, karena mungkin kalau aku bisa tangkap sih kita saling ya Percaya. sama-sama saling percaya aja sih, maksudnya kita kan juga udah sama-sama dewasa ya, maksudnya mau apa namanya pasangan berhubungan sama siapa aja, kalau mau memang dia istilahnya udah apa namanya udah komitmen sama hubungan itu juga nggak bakalan ngelakuin itu gitu. Ya udah kita percaya sama itu aja. Wong toh kalau seumpama ya kita tukeran password sosial media gitu, seumpama nih skenario nya misal ada orang lain yang ngechat sama kita, misal lawan jenis ngechat ke akun kita, terus pasangan kita tahu gitu, pasti udah jadi permasalahan yang nggak sepele gitu, maksudnya pasti tengkar dan sebagainya, malah apa ya jadiin mood gak enak gitu, terus kita juga ya pasti nanti berantem dan sebagainya gitu. Iya. Jadi ya udah kita sama-sama percaya aja gitu. Kita masih Nggak pernah. jaga privasi kok, Mbak. Benar. Apalagi kalau LDR gini kan pasti rawan terjadi kesalahpahaman ya Kak ya. Ya benar. Nah Mbak. itu, Makanya. ya itu sih itu yang mau kita hindarin gitu. Benar. Kalau gimana sih Kak cara bagi waktu nih antara kuliah, hubungan, dan mungkin kegiatan lain, sehingga LDR pun nggak jadi penghalang. Kan tadi bilang nih dua-duanya lagi sama-sama sibuk, jadi nggak terlalu memikirkan hal kayak gitu, itu gimana? Ya itu tadi kayak yang saya ceritain tadi Mbak, saya kan kerja dari pagi sampai sore ya gitu, meskipun kadang-kadang juga sampai malam gitu, cuman itu tadi kita komit gitu, maksudnya tiap malam sebisa apapun, maksudnya sebisanya lah itu kita saling ngubungin gitu tiap malam gitu, kalaupun memang nggak bisa ya udah nggak apa-apa, yang penting besok-besok mesti ada apa ya satu kesempatan untuk saling berhubungan gitu apa malamnya gitu, ya udah kita baginya gitu aja sih. Kalau dari Kak Latifah gimana Kak? Ya kita kan satu jurusan ya Mbak ya, satu prodi juga, jadi kita kan KRS-an aja bareng. Iya udah satu jadwal sih. Sangat mudah membagi waktu karena setiap Zoom sama dosen kan ya ada sodo, ada sama saya. gitu. Iya. Enaknya satu prodi berarti gini ya Kak, jadi bisa saling mengerti gitu satu sama lain. Iya, makanya teman-teman semua kalau cari pacar satu prodi aja. Ya, kalau mau LDR yang satu prodi aja, jangan banyak-banyak resiko ya. Kita biar nggak susah. Biar nggak susah. Nah.
Oke, nextnya nih Kak, ada nggak sih pengalaman atau kejadian yang paling berkesan selama menjalani hubungan LDR? Apa ya? Kalau aku pas ulang tahun ke 19 tahun 2020 berarti. Terus ada itu bikin apa? Aransemen Malu. lagu Happy Birthday kan. Tapi dijadiin horor gitu. Ya malum lah ya, maksudnya kan Dia ceritanya emang beda, cuma agak horor ya, pemirsa. iya. Gitu. Karena aku kan suka bikin konten gitu Mbak. Jadi ya udahlah istilahnya buat ngerayain ulang tahunnya dia. Berarti itu aku ngerayain ulang tahunmu yang keberapa ya? 19 dong. Enggak, maksudnya maksudnya sejak kita apa ada hubungan. Yang pertama dong. Gimana sih? Oh ya pertama ya. Nah itu karena yang pertama kan mau show off dulu gitu, mau show off. Oh ya gini, oh gitu. Tapi horor banget Mbak, aduh. Nanti aku kasih linknya deh. Boleh. Tapi keren loh. Aduh. TBL. Pasti senang banget nih kalau Latifah dikasih surprise gitu kan. Love language kuku physical touching. Itu. Nah, jadi kita tuh LDR tuh bikin aku pusing. Touching-nya gimana tuh? Apa Mbak? Iya kan karena LDR jadi physical touching-nya gimana tuh Kak? Lalu Aja dah. Udah. Oh enggak. Kita ada alternatif cara sih kalau mau physical touching pas waktu LDR gini. Gini jadi apa namanya? Tapi agak malu sih ya. Kita kirim sesuatu gitu, maksudnya misal Latifah kirim ke saya gitu. Nah di dalam kado atau kirimannya ini pasti ada bau parfumnya gitu, pasti. Dan malu itu loh. Jangan bilang jadi terasa seakan-akan nih lagi dekat. Oh lucu. Iya benar. Sampai itu tuh dia kan kirim surat ke saya berapa kali ya, berarti udah berapa kali. Sampai sekarang mungkin masih ada baunya tuh di kotak. Ya ampun, gemes banget. Kapan dapat yang kayak gini? Kalau harapan nih Kak, harapan ke depannya buat hubungan Kakak, dan mungkin bisa kasih nih kesan-pesan buat pasangan-pasangan lain yang takut buat jalanin LDR tuh gimana? Latifah dulu apa aku nih? Bila dari Kak Sodo dulu. Ladies first. Kalau ladies first, enggak kamu dulu ya? Ya boleh deh, sweet. Ya, harapannya, harapannya buat kita semakin intens dalam menjalani LDR ini. Intens. Jangan gampang berantem. Terus, apa lagi ya? Kuliahnya lancar. Amin. Kalau dari aku sih, yang penting ini ya, semoga hubungan kita tambah kuat gitu aja, tambah kuat. Terus kalau untuk pesen buat teman-teman yang takut LDR, sebenarnya nggak perlu takut sih ya, asal bisa sama-sama komit gitu aja sih. Apalagi kalau misal nurutin omongan saya tadi gitu, kalau cari pasangan satu prodi aja, biar nggak susah-susah gitu. Intinya saling mempertahankan aja. Terus iya, intinya saling mempertahankan. Terus kalau mau apa ya? Mau bertahan lama tuh sebenarnya gampang banget istilahnya. Bukan nggak gampang juga sih sebenarnya, perlu waktu. Cuman kalau pesan dari aku sih yang penting mau gimana pun tengkarnya, mau gimana pun salah kita atau salah pasangan kita, yang penting cepet-cepet baikan. Udah itu aja sih sebenarnya. Kayak ini bisa saya bentar. Iya. Pesan buat cewek ya. Cewek itu biasanya nggak mau ngalah. Nah, betul. Bilangi kalian itu. Kalian itu juga harus mawas diri ya, pemirsa. Kalau salah tuh bilang salah, wes. Ngalah aja. Gitu, minta maaf guys. Ya memang salahku guys. Gitu. Ya memang butuh waktu sih gitu. Maksudnya takes time cuma ya. Iya, memang aku pun sama Latifah juga nggak segampang itu, maksudnya bisa cepet maaf-maafan, cepet bersalaman itu nggak secepat itu awal-awal. Tapi semakin kesini juga kita semakin sadar gitu, maksudnya kita punya mood harian yang mesti
dijaga juga gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu lama untuk nggak baikan juga nggak bagus buat mood harian kita gitu. Wong toh kita juga punya sesuatu yang mementingkan mood kita gitu. Gitu sih. Buat cewek-cewek harus mau turunin gengsi, ya enggak? Nggak usah sok precious ya kalian, para wanita. Biasa aja. Yang cowok pun juga sama gitu. Kalian tuh mau komit, nggak mau. Maksudnya gini loh, cowok pun harus gitu. Kalau kamu, ini kiat ya, kalau kita mau dijadiin ratu ya, cowok itu harus punya istana gitu. Jadi sama-sama, apa sih? Mawas Ya intinya sama-sama ngerti lah gitu. Ya, benar-benar. Nggak perlu sama-sama gedein ego kita gitu. Kita perlu ego Pak. Kalau kita nggak punya ego, kita nggak bakal bisa bertahan sama hubungan yang jarak jauh ini gitu. Kita mesti punya ego gitu. Di suatu saat nanti pasti kita butuh itu. Cuman gimana caranya kita bisa kontrol ego itu supaya nggak melebihin pasangan kita gitu. Jadi ya kayak maksudnya balance saja gitu. Maksudnya kita nggak perlu yang karena aku cowok aku mesti lebih lebih merasa dikejar sama cewek. Jangan mikir gitu. Nggak bakal berhasil sih hubungan kalau mikir gitu. Sampai mengerti, mawas diri, jangan egois, dan jangan gengsi. Ya enggak, Kak? Oke, masih bahas tentang pacaran satu prodi tadi nih. Kan sama-sama dari seni musik nih, Kak. Pernah nggak sih minta bantuin satu sama lain pas ngerjain tugas gitu? Hampir tiap hari. Ini maaf ya, Mbak ya. Saya kan, mayor saya kan vokal. Nah, kebetulan Soto ini mayornya piano. Jadi ya gimana lagi? Masa saya cari pengiring lain? Ya nanti dia intinya cemburu. Enggak juga sih sebenarnya. Kalau saya mau ngiringin dia itu sebenarnya ibaratnya kalau kata tuh simbiosis mutualisme lah Mbak gitu. Jadi nanti saya ngiringin Latifa. Nah kalau seumpama saya ada kerjaan yang butuh suaranya dia, ya saya ambil gitu kan bisa gratisan. Gitu. Jadi saling memanfaatkan ya. Tapi dalam segi yang positif ya tentunya. Ya. Nah, benar-benar. Gitu. Kalau tadi kan katanya dari awal dijodoh-jodohin nih Kak. Reaksi teman-teman kakak-kakak nih pas tahu kalian pacaran tuh gimana tuh? Oh ya Mbak, ini Sodo itu jadi kan kita deket PDKT kan 2 bulan ya. Cepet banget 2 bulan. Terus habis itu kan dia nembak. Dia itu kerja sama teman-teman. Dia tuh kerja sama teman-teman biar kasih surprise gitu kan. Ceritanya kita tuh pulang nonton kan. Ya. Nonton film horor. Terus pulang, yaudah kan biasa aja kan aku tinggal di asrama kontainer itu. Ya. Teman-temanku tuh udah pada stay di situ, pada sembunyi-sembunyi. Gitu di belakang masjid, di belakang kamar mandi lah, di belakang itu. Terus bunganya ditaruh bawah pot, ditaruh di belakang ya, belakang pot. Jadi ya itu paling berkesan dan sangat, maksudnya senang aja gitu didukung sama teman-teman. Ya intinya sih teman-teman dukung sih Mbak gitu, maksudnya support banget lah maksudnya. Ya setahu kita gitu. Sejauh ini nggak ada yang ini sih, biasa aja. Kita nggak tahu juga loh. Nggak apa-apa, kalau mereka kan pasti melihat ini nanti. Bener. Keren banget punya teman-teman yang suportif itu, mantap banget sih, sebuah privilege gitu ya Kak. Iya. Oke, kalau untuk tips and triknya nih tadi, tips and trik apa nih buat teman-teman di luar yang lagi menjalani hubungan LDR? Tips and trik dalam apa ini? Mempertahankan hubungan atau memulai? Mempertahankan sih ya Kak, karena kan memulai itu mempertahankan lebih sulit ya dibanding mendapatkan ya nggak? Udah menjalin hubungan, maksud kita ngasih kiat untuk memulai kan? Iya, ya barangkali. Kalau kiat sih apa ya Mbak?
Ya itu aja sih, mungkin kalau seumpama nih skenario-nya teman-teman nggak sama-sama kita gitu, hanya sama-sama satu prodi, sama-sama punya satu hobi yang kita jalanin tiap hari gitu. Yang penting sama-sama berusaha untuk tahu satu sama lain gitu. Meskipun kita juga nggak terlalu interest ke apa ya, sesuatu yang dilakuin tiap hari sama pasangan kita gitu. Semisal contohnya meskipun gini pun apa namanya, saya sama Latifah mungkin memang sama-sama di musik gitu. Maksudnya tiap hari ada yang diobrolin topik soal musik tuh pasti ada gitu. Cuman di lain sisi kita juga punya sesuatu yang beda gitu. Maksudnya harian tuh kita ngelakuin apa, si Latifah ngelakuin apa gitu ya juga beda. Misal si Latifah ini seneng makeup, seneng banget sama makeup gitu, punya makeup gitu. Terus saya misal suka apa ya, atau saya suka musik. Misal si Latifah suka makeup gitu, terus saya suka apa. Nah, karena Kan kita sekarang gimana sih? karena kita punya satu hal yang beda, jadi ya saya juga mesti berusaha tahu lah seenggaknya apa namanya basic topik yang bisa saya gunain untuk ngobrol sama si Latifah tentang makeup gitu. Meskipun saya karena saya cowok ya, jadi nggak terlalu concern gitu sama makeup, cuman saya masih berusaha untuk ya seenggaknya tahu lah apa yang diomongin sama si Latifah gitu. Paling enggak saya tahu apa yang namanya serum, apa yang namanya apa gitu. Paling enggak si Latifah ini nggak bakal ngerasa bodong gitu ketika ngomongin makeup sama saya gitu. Saya gitu sih, kurang lebih gitu. Wah, idaman banget ini Kak Sodo ya, bisa mengerti seorang. Masih pengertiannya ya. Kalau dari Kak Latifah gimana tadi Kak? Kalau aku tips biar hubungannya tetap intens aja, itu kasih kabar ya kan. Maksudnya dimanapun ngabarin. Kalau malam nyempetin buat voice call atau video call gitu. Terus kurangin overthinking, itu yang paling penting. Terus kurangin ego juga, tinggiin percayanya sama pasangannya biar nggak gampang berantem. Terus gimana ya, banyakin bercanda aja, jangan serius-serius. Maksudnya saya suka sama Sodot, cuma jangan terlalu apa ya, bahasa Jawanya teman-teman apa bahasa Indonesia nih, terlalu. Intinya kalau misal teman-teman nih suka gitu sama pasangannya, jangan sampai yang istilahnya sampai apa ya, cinta mati yang Bucin aduh banget. udah aku nggak makan kalau nggak disuruh ayang, jangan sampai gitu. Padahal biasa ya Pak. Biasa aja sih, maksudnya ya udahlah, enjoy aja, nggak perlu. Karena gini, kalau seumpama kita, karena dulu kita pernah ya, maksudnya awal-awal, karena masih awal-awal gitu, mungkin lebih ke saya sih, bukan ke Latifah. Itu, Saya pernah loh. Saya juga pernah loh. saya bentar. Karena saya bucin banget gitu awal-awal dulu sama Latifah, jadi kayak apa, overthinking itu hampir tiap hari gitu. Maksudnya sekali aja si Latifah nggak kasih kabar atau apa gitu, mikirnya udah kemana-mana gitu. Tapi semakin kesini, semakin saya tahu istilahnya rutinitas yang dijalani sama si Latifah, juga akhirnya saya paham gitu, bahwasanya Latifah mesti punya space sendiri gitu. Kadang-kadang mesti punya space sendiri. Terus kalau misalnya dia mungkin lagi bad mood dan lain sebagainya, saya juga kadang harus agak apa ya, maksudnya nggak terlalu ikut campur, nggak terlalu ikut campur sama masalahnya dan sebagainya. Tapi juga di lain waktu saya juga harus ikut ya paling nggak ngasih solusi kayak, atau ngasih apa, meskipun toh juga nggak terlalu membantu gitu. Intinya biasa aja lah gitu, karena kalau semakin terlalu serius teman-teman menjalani hubungan, nanti jadinya pasti kerap kali overthinking gitu. Kayak gitu. Betul. Gitu sih. Benar. Satu lagi nih Kak, pertanyaan terakhir. Kalau hubungan kalian sama keluarga masing-masing gimana nih Kak? Udah saling mengenal apa belum nih? Apa? Hubungan keluarga kita gimana kan? Oke. Ibu saya tuh sering ngirimin sembako ya Mbak ya. Ya mulai sambal pecel ya, terus banyak lah pokoknya, intinya terima kasih banyak. Kayak anak sendiri ya? Iya, enggak gitu. Bener. Ibu saya kan gini, masa iya mau ngasih apa sih? Mau ngasih barang-barang yang kayak gitu kan nggak berguna ya. Mending kita ngasih makanan aja, kayak
kalau kan di sini kan di rumah aku kan selalu ada musim apa? Pelem ki bahasa Indonesia apa? Mangga kalau. Oh iya, musim mangga. Itu kita tuh biasanya kirim 10 kilo, 20 kilo gitu. Seneng banget loh Mbak, beneran. Maksudnya apa ya, dikirimin sesuatu yang sangat sangat family friendly itu seneng banget gitu. Karena kan biasanya kan biasanya kan teman-teman lain tuh kalau orang tuanya ngirimin tuh parcel kayak apa gitu. Karena mungkin saya ini juga di desa ya, jadi seneng aja gitu kalau seumpama kita saya dapat kiriman sesuatu yang benar-benar buatan rumah atau istilahnya dari keluarganya Latifah langsung gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang bisa dibeli gitu. Maksudnya ya bisa dibeli sih maksudnya. Saya lebih seneng dapat gituan, kayak dapat mangga, dapat sambal pecel gitu. Lebih seneng aja gitu. Dibanding barang-barang yang benar. Nah masalahnya saya nggak bisa kasih kayak gituan ke Latifah gitu. Saya mau kasih apa coba? Saya nggak punya kebun. Kalau Latifah kan punya kebun, punya sawah. Kita tuh jauh mbak rumahnya, bener-bener pucuk ketemu pucuk. Saya di Madiun, dia di Banyuwan. Dia di pucuk, saya di pucuk. Kok bisa ya? ya walaupun jauh tapi tetap dekat di hati ya. Au. Aduh. Mau banget loh. Ya gitu mbak. Oke, karena kita udah bincang-bincang terus nih dari tadi, seru banget. Dari dua pasangan yang keren banget deh ini pokoknya. Pertanyaannya juga udah habis dan kita juga udah banyak dapat tips and trik tentang peralderan dari Kak Latifah dan Kak Sodo. Terakhir banget nih, bener-bener terakhir. Aku mau tanya nih, kesan Kak Latifah dan Kak Sodo ikut diundang jadi narasumber di podcastnya Cumanesa. Gimana nih Kak? Seneng nggak Kak? Seneng-seneng aja ya, soalnya bisa menyebarkan aura-aura yang positif kepada pasangan LDR ya, yang sangat problematik. Ya seneng lah intinya seneng lah bisa berbagi gitu, meskipun kita berbaginya cerita yang cringe banget. Tapi nggak apa-apa. Tapi jujur seru banget, teman-teman di luar bakal kayak, wah ternyata LDR tuh nggak semenakutkan itu loh. Lihat dari jawaban-jawaban dari Kak Latifah dan Kak Sodo. Oke, memang kadang hubungan jarak jauh bisa menjadi cobaan, tapi bukan berarti kita tidak bisa mempertahankannya. Oke. Ada 5 K nih dari Kak Latifah dan Kak Sodo, yaitu kepercayaan, keterbukaan, kompromi, komitmen, dan kedewasaan. Oke deh, makasih banyak buat Kak Latifah dan Kak Sodo karena udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu stay tune di podcast kita. Aku Rara pamit undur diri. Jangan pernah bosan dengerin podcast kita karena Cumanesa dengerin kamu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Bye-bye. Makasih Mbak Rara.